Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mustanfidah, NIM 2319017 dari kelas pembelajaran SKIMI SD kelas B. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang Isra Mi'raj, yaitu pada kelas 6 semester genap. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari 3 poin, yaitu poin pertama, kita akan mempelajari latar belakang Isra Mi'raj. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, dan yang ketiga adalah tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang pertama, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Ketika istri dan paman beliau, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, meninggal dunia, kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicinta itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Kaum kafir Quraisy pun semakin bertambah ancamannya kepada Rasulullah. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Sangat jahat, bukan? Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Nah, atas jaminan perlindungan Mut'in bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan meneruskan dakwahnya. Semakin meningkat pula ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan yang akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Apa sih yang dimaksud Isra Mi'raj? Isra Mi'raj yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah SWT juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Terdapat juga firman Allah yaitu pada Quran Surat Al-Isra Juz 17 ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah, di bawahnya juga terdapat sedikit skenario bagaimana proses Isra Mi'raj tersebut. Memasuki materi kedua yaitu peristiwa tentang Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama Isra dan yang kedua adalah Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dari sini berarti kita bisa disimpulkan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, yang pertama perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rejab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, diantaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Nah, yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia.
Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Nah, kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 sehari dalam semalam. Rasulullah SAW pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari dalam malam. Dengan membawa perintah dari Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril pun turun ke dalam bumi. Nah, selama Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, terdapat kejadian-kejadian, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar, dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang-orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambil. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong lidah itu, tersambung kembali dan dipotong lagi. Demikian terus-menerus tiada henti. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Inilah gambaran orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang besar. Orang itu merasa kesusahan, ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan, susah sekali karena perutnya yang besar tersebut. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapatkan dengan cara yang halal. Memasuki materi yang ketiga, yaitu tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hal benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kalau berbicara. Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj.
Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Berita Isra Mi'raj yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar, supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW. Namun, siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah SAW. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah semakin meningkat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.